Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pertemuan ke-19. Ini tentang isim sifat. Tahu sifat ya? Bagus, jelek, pintar, pandai, malas, panjang, luas, tinggi, pendek, sedikit, banyak, itu isim sifat. Nah, ini bisa dilihat di buku halamannya. Jadi ini ada wazan. Wazan itu timbangan. Kalau bahasa kitanya yang mudah diingat tuh rumus saja kali ya. Jadi ada wazan isim sifat, rumus isim sifat itu. Kita bisa kenal walau tidak tahu artinya, bahwasanya itu katanya itu isimnya itu isim sifat. Nih. Fa'ilun itu wazan yang pertama. Jadi dihafalkan rumusnya, dinyanyikan fa'ilun biar gampangnya. Nih. Jamilun, pernah sering dengarnya jamilun, berarti setiap yang ada ya mati sebelumnya berarti itu isim sifat. Yang cantik, yang ganteng, yang bagus, yang indah. Untuk perempuannya tinggal tambahkan tamar butoh. Ini jamilun berarti laki-laki, jamilatun perempuan. Jadi ini wazan isim sifat yang pertama, rumus yang pertama. Rumus yang kedua ini fa'ilun. Nah, tadi ada ya mati, ini ada hamzah alif berdiri. Misalnya contohnya solehun, berarti itu kata sifat yang soleh. Kalau perempuannya gimana? Tambah tamar butuh aja, solihatun. Nah, ini yang wazannya maf'ulun, ada waw mati. Contohnya majnunun, yang gila. Untuk perempuannya gampang, majnunatun, tambah tamar butuh ya. Atau yang ada ya bertasydid ini, contohnya islamiyun, yang islami. Atau untuk perempuannya islamiyatun. Nah, misal sekolah yang islami berarti madrasatun islamiyatun. Kalau masjid yang islami berarti masjidun islamiyun. Sesuai, laki-laki dia laki-laki, perempuan perempuan. Nah, itu wazan isim sifat. Kalau susah ngafalnya yang ini fa'ilun, maf'ulun. Nah, apa dari contohnya saja jamilun, berarti sesuai. Nanti yang mirip-mirip katanya rohimun, banyak lagi tuh, bakhilun, berarti dia kita tahu itu isim sifat. Kemudian ada yang wazan solihun, berarti setiap yang kayak gini dia itu isim sifat. Misalnya tajirun, apalagi banyak, bakhilun, banyak isim sifat, majnunun. Nah, nanti banyak wazan yang serupa dengan ini, berarti dia kita tahu isim sifat. Nah, kita tahu isim sifat, gunanya nanti kita bahas. Kita tahu dulu itu rumus isim sifat. Tahu berarti kata itu isim sifat. Misalnya Ahmadu, apa itu isim sifat? Bukan, itu isim orang, nama orang. Bakoroton, artinya sapi, itu isim sifat. Bukan, itu isim hewan. Kurma, itu isim sifat. Bukan, isim tumbuhan. Nah, ini isim sifat, kata sifat. Terus ngapain isim sifat ini? Ada fungsi isim sifat. Yang pertama sebagai keterangan. Misal Alkitabu jamilun, buku itu ngapain? Keterangan ini bagus. Karena ini buku ini laki-laki, maka keterangannya harus laki-laki. Masa ini Ahmadu jamilatun, Ahmad laki-laki, sifatnya perempuan, jamilatun ya tidak sesuai lah. Sama kayak gini, buku yang diterangkan itu laki-laki, dia tidak pakai tangan buta kan. Jamilun, sifatnya buku itu bagus. Atau contoh dia perempuan, al-madrasatu jamilatun, karena madrasatu isim perempuan pakai tangan buta, sifatnya sebagai keterangannya itu juga perempuan, jamilatun, jangan jamilun. Berarti salah dalam menjawab soal ujian nanti. Ini juga tidak ada terpakai memang. Kemudian isim sifat itu tidak hanya sebagai keterangan, juga bisa kita pakai sebagai naat dan man'ut. Apa itu naat man'ut? Sifat mensifati. Bahasa kitanya simpel dong. Yang bermakna yang. Kalau ini kan artinya buku itu bagus. Kalau kita mau bikin buku yang bagus bagaimana? Itu kan kata sifat, berarti naat man'ut. Kalau alkitabu jamilun, berarti kata sifatnya hanya sebagai keterangan. Kalau mau kita jadikan kata sifat yang itu bermakna yang, berarti naat man'ut ini disamakan dalam segala hal caranya. Sama jenisnya, laki-laki dia perempuan, sama jumlahnya 1, 2, 3, sama bentuknya pakai alif lam atau tidak, sama barisnya, atas bawah atau di depan. Misalkan nih,
kita mau bikin buku yang bagus, kita tengok kalau bukunya pakai alif lam, sifatnya pakai alif lam. Kalau bukunya baris depan sampai garis juga sifatnya depan. Kalau dia satu juga sifatnya. Kalau dia perempuan. Ini kebetulan buku itu kan laki-laki pakai alif lam, domah pula di depan pula, berarti sifatnya harus al-jamilu, sama-sama pakai alif lam, sama-sama baris depan, sama-sama jumlahnya 1, sama-sama jenisnya laki-laki. Kalau ini al-kitabu jamilun berbeda, dia kan satu pakai alif lam, satu tanwin. Nah, nanti barisnya juga bisa beda-beda. Nah, kalau untuk sifat bermakna yang buku yang bagus, berarti dia harus pakai al-kitabul jamil. Ini bagaimana kalau dia perempuan? Sifatnya juga harus perempuan juga, harus sama-sama pakai alif lam juga, baru bisa dia bermakna yang sekolah yang bagus. Kalau ini sekolah itu bagus sebagai keterangan. Jadi kata sifat itu bisa sebagai keterangan saja, bisa artinya sebagai yang. Buku yang bagus, sekolah yang bagus, syaratnya samakan dalam segala hal, sama barisnya, sama pakai alif lam atau sama pakai tanwin, sama dia laki-laki atau perempuan. Ini contohnya, al-kitabu al-jamilu, sama-sama laki-laki. Ini garis ini kan ditulis pakai warna kuning, ini huruf-hurufnya sama-sama pakai alif lam, sama-sama baris depan, sama-sama laki-laki, sama-sama jumlahnya 1. Ini sama-sama perempuan, sama-sama pakai alif lam, sama-sama barisnya, sama-sama jumlahnya 1. Berarti dia bermakna yang buku yang bagus. Bukan ini buku itu bagus, salah, dia sama dalam segala hal, berarti artinya buku yang bagus. Ini juga sama dalam segala hal, berarti artinya sekolah yang bagus, bukan artinya sekolah itu bagus, bukan ya. Nah, atau ini cara lainnya, sama kan dia pakai tanwin, kitabun jamilun, sama-sama pakai tanwin. Kalau tadi sama-sama pakai alif lam, sekarang sama-sama pakai tanwin, tapi dia harus sama, dia laki-laki, ini laki-laki, ini satu, berarti artinya ini sama, buku yang bagus juga. Ini sekolah dia sama-sama perempuan juga, sama, 1 jumlahnya juga sama-sama pakai tanwin, berarti artinya juga yang sekolah yang bagus. Ini pilihan saja mau pakai yang mana. Pakai alif lam berarti sifatnya pakai alif lam, tidak pakai alif lam berarti sifatnya tidak pakai alif lam juga. Nih, buku yang bagus, ini buku pakai alif lam, maka sifatnya karena mau yang pakai alif lam juga, sama-sama barisnya. Ini 2 buku yang bagus, karena dia buku ini laki-laki 2, maka sifatnya laki-laki 2. Kitabani jamilani, 2 buku yang bagus. Tidak bisa nanti kitabani dia 2, nanti sifatnya jamilun, tidak bisa. Sifatnya harus ngikut di sini, baru dimakna yang dia. Harus sama-sama, dia laki-laki, perempuan 1, 2, 3, atas, bawah, depan. Nih, yang banyak al-muslimuna berarti banyak dia ya. Sifatnya harus banyak juga, al-jamiluna dia sama alif lam sama banyak. Ini perempuan 1, sifatnya sama 1 juga, madrasatan jamilatan. Kalau 2 sekolahnya madrasatani, sifatnya harus 2 perempuan juga jamilatani, tidak bisa dia kalau tidak sama. Kalau nanti dia pakai alif lam al-madrasatani, maka sifatnya pakai alif lam juga, al-jamilatani. Kemudian ini muslimatun banyak ya, perempuan jamak, sifatnya harus jamak juga jamilatun, tidak bisa nanti al-muslimatun dia jamak, sifatnya jamilatun perempuan 1, tidak bisa, berebut nanti siapa sih yang cantik, orang kita banyak di sini gitu kan. Nah, tapi ini jamak yang berakal. Kayak buku itu kan tidak berakal nih. Kalau dia 1, sifatnya 1. Kalau 2, 2. Kalau dia bukunya 3, sifatnya ini kemarin kita bahas kan, dia dihukumi perempuan 1. Maka buku-buku itu dia jamilatun, bukan bentuk jamak dia. Hanya perempuan 1. Walaupun buku itu jamak, tapi dihukumi perempuan 1. Jangan nanti kutubun jamilun. Tak bisa, karena kita tahu walaupun kutubun seakan-akan dia isim muzakkar, tidak ada ciri-cirinya pakai tambah butuh kan perempuan, tapi kita tahu artinya itu buku-buku, berarti dia jamak tidak berakal, dihukumi perempuan 1, maka sifatnya jamilatun. Tengok nih pakainya hazihi, kemarin kita udah bahas kan hazihi dengan haza. Kalau 1 buku kitabun itu haza, 2 buku hazani, 3 buku dia dihukumi perempuan 1, pakainya hazihi. Kayak gitu juga sekolah nih. Sekolah-sekolah madaris jamaknya seakan-akan dia isim muzakkar, karena kita tahu dia itu tidak berakal, jamak tidak berakal, maka dia dihukumi perempuan 1. Kalau dia jamak berakal gimana? Dikembalikan ke
bilangan dia kalau dia banyak yang mau disifati gitu kan, yang berakal itu, maka sifat itu juga banyak nih. Ini kan berakal, muslimun sama muslimat itu berakal. Kalau tidak berakal berarti sifatnya satu. Ini harus kita ingat-ingat. Sering banyak kesalahan, dah jelas dia jamak dibikinnya pula jamak, atau dibikinnya ini kan laki-laki kayak ini, dibikinnya sifatnya laki-laki. Tidak bisa, kalau kita tahu dia itu jamak dihukumi perempuan satu. Ini sangat banyak dalam Al-Quran contohnya seperti ini. Nah, karena ini kenapa nih sifatnya perempuan, karena dia jamak tidak berakal dihukumi perempuan satu. Selalu kita bahas kemarin dari isim mausul yang itu kemarin kan, alati itu untuk jamak tidak berakal, hazihi, tilka. Nah, ini bisa kita perhatikan nih, kan ini kan perempuan, ini laki-laki kan, berarti ini bukan laki-laki. Kita tahu ini ternyata jamak. Kalau di sebelahnya sudah perempuan, ini sudah perempuan satu. Kalau ini bentuknya laki-laki, kita yakin dia bukan laki-laki lagi karena sudah diupdate sama kata-kata perempuan, berarti dia perempuan. Itu berarti dia jamak tidak berakal. Ini juga sepertinya laki-laki, isim laki-laki, tapi dijepit sama kayaknya perempuan, berarti kita tahu ini dia jamak tidak berakal dihukumi perempuan satu. Saya banyak temui juga dalam Al-Quran, kalau dia kosakatanya saya tahu, tapi kok makainya fi'il untuk perempuan, ini kok pakai perempuan, berarti saya lah tahu berarti ini dalam bentuk jamak walaupun dia laki-laki. Nah, jadi kita latihan ya. Ini ubah ke bentuk na'an man'ut, berarti na'an man'ut berarti bersifat dia sifat yang, berarti bermakna yang. Jadi kalau yang berarti sama dalam segala hal, sama pakai alif lam atau sama pakai tanwin, sama barisnya, sama jenisnya laki-laki perempuan, sama jumlahnya 1 2 3. Al majlisu berarti dia pakai alif lam dan dia isim laki-laki. Mari kita tengok mana yang pakai alif lam di sini dan laki-laki. Ini laki-laki tapi tidak pakai alif lam. Ini pakai alif lam dan ini laki-laki. Berarti al majlisu an-nafi'u. Kita tengok doa. Berarti ini majelis yang bermanfaat itu artinya. Kalau tidak pakai alif lam berarti majelis itu bermanfaat nih, kalau al majlisu kan. Nih, yang tidak pakai alif lam. Nafi'un berarti majelis itu bermanfaat. Sedangkan soalnya itu kita disuruh untuk na'an man'ut, berarti yang, berarti majelis yang bermanfaat. Inilah dia sama-sama pakai alif lam, sama-sama laki-laki. Kemudian al jalabiyatu, jilbab itu ya kan, perempuan pakai alif lam. Mana perempuan pakai alif lam? Ini perempuan pakai alif lam. Ini perempuan pakai alif lam. Ini laki-laki pakai alif lam. Nah, tapi dia ini jumlahnya satu kan, bukan banyak. Nih, maka pakai yang ini. Itulah artinya bermakna yang. Ini al-kutubu, buku-buku, ini dah dikasih warning, berarti ini jamak tidak berakal dihukumi perempuan satu. Dia pakai alif lam dan barisnya di depan. Mari kita tengok alif lam perempuan satu, alif lam perempuan satu. Ini dia alif lam perempuan satu. Ini alif lam banyak, perempuan yang tak, ini alif lam laki-laki. Jadi jawabannya yang ini. Amalun berarti dia pakai tanwin dan laki-laki. Mari kita tengok mana dia yang pakai tanwin laki-laki. Ini tanwin laki-laki, berarti ini jawabannya. Ini tanwin tapi perempuan. Ini laki-laki tapi pakai alif lam, tak nyambung dia. Nah, ini berarti inilah jawabannya. Sama kan dia dalam segala hal. Nah, sekarang contohnya ini rajulun, laki-laki, dia pakai tanwin, tapi ini dalam kurung pakai alif lam. Bisakah dia bentuk na'an man'ut? Tidak, berbeda kan, maka harus kita hapus ini alif lamnya. Kita jadikan dia rajulun sobirun, sama-sama pakai tanwin, sama-sama laki-laki, artinya laki-laki yang sabar. Ada yangnya. Ini muallimatu, berarti ustazah, ini guru perempuan berarti ya, pakai alif lam. Sedangkan di sini tidak pakai alif lam, pakai tanwin. Mau bermakna kan yang, pakai dia alif lam di sini. Berarti al muallimatu an-nasyitatu, barulah dia guru perempuan yang rajin, baru dia bisa bermakna yang. Disamakan dia, ini tidak sama berarti dihilangkan alif lamnya. Di sini pakai alif lam, kita tambahkan di sini alif lamnya. Sekian untuk menjadikan dia bermakna